Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi nih sama Devi, ya kan? Ukhti yang meraih IPK tertinggi ya waktu di Unimed kemarin ya. Alhamdulillah. Senang banget bisa ketemu sama Devi lagi ya kan. Kalau kemarin dia sama Kak Dini ya kemarin kan. Sama Kak Dini. Sekarang karena Dininya lagi sibuk ya sekarang sama kakak ya kan gantian. Lengkap nih berarti ya sama personil Sunday Diary-nya. Oke, nah jadi kita di situasi yang santai ini ya kan Dek ditemani sama kopi. Ini agak ditutup dulu kopinya nanti jatuh. Jadi ini tadi kakak tuh kira Devi nggak suka kopi loh. Oh iya. Ternyata suka kopi juga ya. Suka. Itu kenapa kok bisa suka sama kopi? Karena kan biasanya perempuan tuh paling susu atau teh gitu ya kan. Kakak tuh kalau ketemu sama teman-teman di kafe tuh kadang perempuan tuh paling mesennya ya jus atau minuman lain lah selain kopinya. Ini Devi ini beda gitu. Kenapa bisa suka sama kopi? Kejadiannya sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ada satu momen yang buat ternyata kopi itu nggak hanya identik dengan laki-laki gitu. Saya sukanya laki-laki gitu ya. Ternyata nikmatnya luar biasa gitu ya. Dan penelitian skripsi kemarin juga tentang kopi. Oh gitu, wah ternyata udah mendarah daging kopi ini di benaknya si Devi ya. Kemarin tuh pertama kali nyoba ini sih Kak, kopi Aceh, kopi Gayo kan. Dan ternyata itu memang benar-benar enak. Jadi dari situ mulai coba gitu kan. Iya deh, kayak pertamanya nggak suka kopi, sekali nyoba yang kualitas tinggi ya udah deh makin jadi jatuh cinta ya kan. Oke. Jadi kita sekarang akan bahas tentang yang mudah bagi kita buat sharing ya Devi ya. Kita bakal bahas. Apa nih tema kita nih Kak? Tema kita adalah Okti. Kita bakal bahas hijab ya kan Dek. Jadi kenapa kita memakai hijab dan bagaimana cara kita buat mempertahankan keistiqomahan dalam menjalani keseharian dengan hijab. Benar banget. Dan kita juga nanti bakal saling sharing lah pengalaman dan juga fenomena yang kita lihat ya kan. Nah terus kakak mau nanya dulu nih ya ke Devi. Devi pertama kali pakai kerudung nih, maksudnya kayak kalau ini kan udah sesuai sama syariatnya. Alhamdulillah, masih tahap belajar juga. Masih dalam proses lah gitu ya. Proses. Tapi kan udah alhamdulillah udah bagus gitu kan. Nah, jadi Devi itu pasti pertama kali pakai kan udah kayak gini kan? Iya, jadi kita itu kan ya setiap kita ngelakuin sesuatu tuh pasti ada proses. Gitu. Jadi itu pertama kali pakai kerudung lah mungkin jilbab ya itu kapan? SMP, SMA, kuliah? Sebenarnya kalau pakai jilbab biasa mungkin dari kecil kita udah diajarin gitu ya kan. Tapi kan konteksnya hanya mungkin yang perlu aja. Kayak ngaji, sekolah gitu ya. Terus bahkan dulu kalau SD juga Devi belum pakai jilbab karena kan belum wajib tuh. Dan dulu juga kalau misalnya ada teman yang pakai jilbab tuh berasa asing banget. Serius Kak, gitu. atau masih SD? Serius? Iya, masuk SMP baru. SMP tuh kan baru wajib pakai jilbab yang muslimnya gitu kan, tuh baru. Itu pun pakai jilbabnya karena wajib di sekolah aja, kalau di rumah enggak ya? Ya enggak gitu kan, masih SMP. SMA juga kayak gitu sih, masih palingan kalau jalan sama temen SMA, gitu ya kan. SMK itu baru masuki kuliah. Pertama kuliah juga masih ini sih, maksudnya ke kampus gitu kan, baru pakai jilbab, atau kalau misalkan pergi jauh baru pakai jilbab. Kadang tuh juga kalau misalkan belanja deket kos aja belum pakai jilbab. Maksudnya serius? Kuliah. Itu semester 1 lah, semester 1 gitu kan. Karena kan masih ke bawah arus-arus sebelumnya bener. Gitu kan, karena masih di lingkungan sini aja. Karena itu di situ belum paham sih hakikat dari kewajiban kita memakai jilbab gitu. Kesadaran diri itu belum timbul ya kan? Sebenarnya udah mulai kesadaran itu waktu SMK sih Kak. Tapi di situ kayak masih belum terrealisasi. Lingkungan belum mendukung yang pertama, kemudian keluarga kan. Teman-teman tuh kayak belum mendukung. Terus juga dari jilbab ya yang kita kenal, jilbab atau kerudung yang Devi punya itu belum banyak mendukung. Maksudnya untuk pakai kayak gitu kan nggak mungkin
kita belinya cuma 1-2 itu aja dipakai terus-terus gitu kan. Banyaknya bener-bener. tuh juga kemarin tuh masih kayak jilbab yang biasa-biasa aja gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang tahapnya itu panjang banget Kak. Tahapnya panjang. Karena kan kita juga kalau misalkan yang dulu-dulu tuh kan jilbabnya masih tipis-tipis gitu Iya, ya kan. masih Maksudnya yang, yang kecil-kecil gitu iya, kan. iya. Jadi untuk merubah ke yang langsung gede itu kan nggak mungkin beli langsung banyak, apalagi Iya anak dong. kuliahan kita ya kan. Pasti Berat ngerasa. juga ya kan. Jadi ya beli 1, 2, 3 gitu. gitu kan baru sampai sekarang itu sih. Sebenarnya kalau kita cerita tentang proses ini panjang banget. Pasti Dan, kakak juga sama gitu. Iya sih, kalau ini aku kalau kakak Anissa. sharing balik ke ini ya. Jadi kalau kakak itu pertama kali pakai kerudung itu waktu SMP. SMP kelas 1 kan. Jadi itu kenapa pakai kerudung? Jadi kan ada sepupu yang pesantren lah gitu kan. Jadi kan dia tuh pasti pakai hijab lah gitu, pakai jilbab gitu kan. Nah, waktu kami berdua di jalan-jalan kan ke warung kan. Terus di depan kami tuh ada cewek juga yang nggak pakai kerudung. Terus ada cowok-cowok ya anak-anak SMP atau SMA lah mungkin itu kan, dia bilang cewek gitu. Nah waktu kami lewat ya kan, karena kakak ini sebenarnya belum pakai kerudung, tapi si sepupu ini udah pakai kerudung kan. Terus si cowok-cowok yang tadi tuh bilang assalamualaikum gitu. Nah itu udah gitu, nama jadi banget ya kan. jadi di situ kakak ngerasa kok lebih dihargai gitu ya kan, dan mungkin bisa lebih aman ya. Itulah kakak memutuskan buat pakai kerudung di situ. Dan itu orang tua tuh belum pakai jilbab juga. Jadi pas kakak bilang waktu kelas 1 SMP, ma aku kayaknya mau pakai kerudung. Kenapa? Karena gini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kata mama gitu kan. Allah itu sayang banget sama orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih cinta sama anak muda yang bertaubat. Itulah kalimat yang support keluarga itu bener-bener kayak, wih aku nih mantap nih kayaknya pakai jilbab gitu kan. Nah terus yang dirasain SMP kan masih anak-anak gitu kan, teman-teman sepermainnya gitu ya pada ngeledekin gitu. Iya, biasa. Kalau lewat ustazah gitu, mau ceramah di mana gitu, kayak nangis ke rumah gitu kan ya. Jadi ya selalu disemangatin gitu kan sama orang tua sama kakak gitu. Nah lama-lama orang tua tadi kan yang belum pakai kerudung malu lah, anaknya udah pakai kerudung tapi mamanya belum. Ya udah deh jadi pakai kerudung juga, jadi ya seneng gitu. Makanya waktu itu udah SMP juga sih, kelas 3 mungkin kan ya, udah sama-sama pakai kerudung kan. Jadi ya sampai sekarang bisa mempertahankan gitu. Masya Allah, berarti dari SMP kan. tapi ya kan dapat hidayahnya itu ya kan, yang pakai yang kayak gini tuh waktu kuliah kerja sih. Waktu umur 20 berapa ya, 23. Iya sih. Sekarang 20 berapa? 4. Jadi kayak masih setahun sih sebenarnya pakai kayak gini. Dan berat loh, satu ribet ya kan, kepijek-pijek lah gitu kan, kotor yang bagian bawahnya itu kan. Jadi terus ya agak mahal juga kan. Benar-benar. Jadi kayak terus ininya tuh berat gitu, jadi kayak pusing kepala. Pertama-tama tuh berat, langsung pakai berat, udah mahal, berat lagi, capek. Tapi ya namanya kita mau mendapat cinta dari Allah memang nggak gampang ya kan. Jadi ya alhamdulillah sekarang ya masih mempertahankan lah gitu ya. Semoga bisa semoga terus, kita istiqomah ya. Amin ya. Memang hidayah itu hanya orang-orang pilihan Allah ya kan yang bisa terbuka hatinya kan. Nah, Devi punya nggak teman-teman yang cuman sekedar mengikuti tren aja gitu? Kayak misalnya ya lagi musimnya pakai gamis, dia beli gamis gitu kan. Nanti lagi musimnya pakai jumpsuit, dia pakai jumpsuit juga. Jadi kayak yang biasanya dia menutupi dada, karena trennya udah nggak kayak gitu lagi, dia udah ganti kayak pasmina yang cuma segini doang gitu. Tuh Devi punya nggak kenalan atau kerabat dekat yang seperti itu? Kalau kerabat dekat sebenarnya nggak pengen menjudge mereka juga gitu ya, kita hanya memberikan contoh sharing aja lah gitu kan. Kalau misalkan kita flashback ke belakang juga, dulu sebelum seperti ini juga kan kita lebih buruk lagi ya kan. Iya, bahkan termasuk orang-orang mungkin yang masih mengenal jilbab itu sebagai tren gitu. Jadi sebenarnya alhamdulillah sih kalau misalkan hari ini kita berada di suatu momen ataupun suatu kondisi ataupun suatu keadaan hijab itu menjadi sebuah tren. Karena kita lihat dari sisi positif ya gitu ya kan. Kalau misalkan kita lihat, ini kan tergantung penglihatan kita ya kan. Nanti kita bisa lihat dari sisi negatif dan sisi positifnya. Tapi kita ambil sisi positifnya aja gitu kan. Kalau kita lihat dari sisi positifnya itu Kak gini. Tren ini yang bisa jadi itu akan mengantarkan kita pada sebuah
pengetahuan akan kewajiban dari hijab itu gitu. Misalnya gini, ada nih orang yang belum, mungkin dia ya kayak Devi dulu mungkin gitu kan, pakai jilbab itu ya pengen ke acara-acara, kalau misalkan ada acara apa gitu atau kumpul sama teman gitu kan. Dengan hadirnya tren hijab ini kan banyak tuh model-model jilbab, kemudian banyak teman-teman mungkin yang lain pakai jilbab, jadi kan ngikut. Awalnya kan kita ngikut dulu nih ya kan, nggak mungkin kita lama-lama nyaman gitu ya. Jadi dengan adanya tren hijab mungkin ya udah belajar pakai jilbab kan daripada nggak pakai jilbab yang tadi gitu ya kan. Jadi dengan adanya tren hijab kita coba-coba pakai jilbab gitu ya kan, terus kemudian semakin kesana kok nyaman, terus kemudian kita cari ilmunya gitu kan, tahu, sadar. Nah itu kan bisa menjadi sebuah penghantar kepada kita apa ya, kita jadi paham gitu, yang awalnya mungkin hanya sebagai tren tapi udah dijadikan sebagai sebuah kewajiban gitu. Kita udah jadi sadar gitu ya, kalau itu kita wajib memakai jilbab, bukan cuma hanya tren aja gitu ya. Benar juga. Kalau Devi ngelihatnya dari sisi positifnya, kita lihat itu gitu ya kan. Memang, tapi kalau misalkan dari sisi negatifnya ya banyak yang sebenarnya cuman kayak dia beli karena kemauannya aja ataupun ngikutin nafsu gitu ya kan. Pengen koleksi, nah mungkin itu dari sisi negatifnya gitu. Tapi kalau di sini kita bahas yang positifnya aja gitu ya kan. Mudah-mudahan dan semoga obrolan kita juga bisa menjadi salah satu penghantar gitu ya kan. Siapa tahu ada yang terketuk hatinya gitu ya kan. Motivasi gitu. Benar-benar. Jadi oke lah, itu kalau dari fenomena yang udah kita lihat ya kan, kita ya mungkin lah, semoga saja teman-teman lain yang awalnya hanya mengikuti tren bisa menjadi nyaman dengan hijabnya dan lama-lama mulai berpakaian sesuai dengan syariat Islam gitu ya Dek ya. Nah terus pasti kan ada nih kendalanya atau apa ya kesulitan yang kita hadapi lah selama memakai kerudung ini tuh apa aja kalau Devi? Kalau Devi ya sebenarnya banyak sih, apalagi kalau misalkan kita sharing-sharing ke semua teman-teman gitu ya kan, yang udah pakai jilbab kalau dalam tanda kutip nih gede gitu ya. Jadi banyak tuh cobaannya, jadi nggak gampang gitu kan, karena memang untuk menuju suatu yang Allah ridho itu nggak gampang. Karena gini kan, memang kita untuk memulai itu gampang, tapi untuk mempertahankan itu susah ya kan. Itu gimana Devi? Cerita paling Devi ingat banget tuh waktu kuliah semester berapa ya? Semester 1, 2, 3an, pokoknya masih semester awal gitu ya kan. Itu coba, ada tuh Devi ingat pertama kali beli jilbab yang kayak gini, maksudnya yang gede gitu. Devi pakai kampus. Itu kenapa pengen gitu? Apa karena ada temen juga atau mau kemana gitu? Kenapa beli yang pasti kan ada sebabnya tuh? Jadi alhamdulillahnya dulu tuh di kampus tuh lingkungannya itu teman-temannya itu juga kan ikut organisasi nih, jadi sebenarnya organisasi sih yang memperkenalkan, ada kakak-kakaknya gitu kan, yang memang UKM keislaman lah gitu. Berarti ya kan? Memang pergaulan itu sangat mempengaruhi itu bener, ya kan? Teman-teman yang baik akan memberikan dampak yang baik ya. Iya itu Kak, jadi kan cantik ya kakak ini, Masya Allah, syar'i gitu ya kan, muslimah, solehah gitu kan, jadi ikut nih. Tapi gitu. Gini, kenapa Devi nggak mikirnya kakak ini pakai gitu apa nggak panas, gerah gitu? Kenapa nggak gitu mikirnya? Enggak sih Kak, kalau Devi malahan itu memang sebenarnya ada niatan untuk pakai jilbab gitu ya kan dari SMK, tapi itu belum terrealisasi karena kan yang pertama kita nggak punya stok jilbab banyak. Iya kan, belum mantap lah gitu niatnya. Iya, kemudian dulu kalau misalkan sebelum kuliah tuh kan tinggal sama orang tua itu belum mendukung gitu kan, karena lingkungannya belum mendukung, teman-temannya juga belum gitu kan, jadi itu susah. Jadi pas kuliah nih kan ngekos gitu ya kan, merantau jauh, jadi ya itu kayak lebih mudah sih Devi rasa gitu kan. Terus teman-temannya juga lingkungan yang baru tadi itu ya. Nah, dalam tanda kutip sefrekuensi. Susah jadi kayak sekarang cari teman yang sefrekuensi. Gimana sih caranya? Iya. Apa ya Kak? Kalau Devi sih, sebenarnya gini sih kalau Devi ya. Ini agak lari sedikit, mungkin nanti kita kembali lagi. Jadi ketika kita punya niatan baik, gitu kan, insya Allah akan hadirkan orang-orang yang baik bakalan juga mendukung, bakalan menemani, bakalan ya menghiasi hari-hari kita sesuai dengan niat kita tadi. Kalau Devi mikirnya gitu sih. Jadi dari dulu tuh memang pengen kayak ya pengen berubah lebih baik gitu kan. Doanya gitu. Semoga Allah hadirkan orang-orang yang soleh dan soleha yang bakalan
menemani setiap hari gitu kan. Yang jadi kalau misalkan kita itu hilaf ataupun kita salah arah, kita udah mulai belok sedikit, ada yang mengingatkan ya kan, benar-benar. gitu. Jadi motivasinya bukan karena kan ada orang yang pengen dipuji sama manusia atau pengen dipuji sama lawan jenis, dia berpenampilan yang lebih baik. Itu memang berarti motivasinya Devi hanya diri sendiri ya, bukan karena hal-hal yang lain ya. Iya, memang pertama dari diri sendiri sih, tapi kita tidak apa ya Kak, kita juga nggak bisa bilang nggak ada motivasi dari yang lain gitu kan. Terkadang kita ini kan manusia juga pengen dilihat baik di mata orang lain gitu ya kan. Atau mungkin kalau misalkan pengen dianggap baik, soleha atau gitu kan, terkadang ada gitu kan. Tapi lagi-lagi ya coba kita lurusin niat gitu. Nah terus kalau kembali ke topik yang tadi gitu ya kan, pengalamannya gimana. Jadi Devi tuh ingat banget tuh, ada satu temen cowok di kelas yang dia tuh ngomong, "Det, kamu pakai jilbab atau pakai gorden sih?" Iya. Iya tuh beneran Kak, itu sampai sekarang Devi inget banget siapa orangnya, jilbab apa yang Devi pakai waktu dia ngomong kayak gitu. Cuma Devi lupa itu semester itu jilbabnya nggak diabadikan gitu dan di lemari gitu. Iya punya sejarah gitu. Itu bener inget banget gitu kan. Terus jadi kayak Devi jawab apa? Ketawa aja sih, maksudnya kayak nganggepinnya ya biasa aja gitu. Ya jilbab lah, cuma gitu aja gitu. Mungkin dia juga enggak sakit hati ya? Enggak sih, jadi kayak mungkin dia juga bercanda atau apa, karena kan teman satu kelas kan, jadi sakit hati enggak sih gitu. Dan memang sadar ya memang kayak gorden. Iya karena kan gede gitu ya kan gitu. Jadi apalagi yang bunga-bunga gitu ya kan, kemarin alhamdulillah nggak bunga-bunga sih, nggak polos gitu aja. Tapi kan memang gede. Mending lah kok dibilang gorden pada goni. Karung ya kalau bahasa umumnya. Itu lucu banget, ingat. Terus momen yang kedua sama teman cowok juga, memang usil gitu ya kan, tapi beda orang nih. Waktu Devi ngejemur pakaian gitu kan, datang ke kosan pengen ngerjain tugas gitu ya kan, dia pertama kali ngapain sih jemur gorden ya. Jadi tuh ini kan gede gitu Kak, memang kan. Itu kan juga sebenarnya capek juga kan nyucinya kan, udah berat, capek nyucinya, capek nyetrikanya, luar biasa sekali ya. Tapi pahalanya juga besar ya kan. Kita kalau mau yang nggak capek ya gitulah. Pakai yang menampakkan lekukan tubuh aja gitu ya. Jadi itu cerita Devi sih. Kalau cerita Kakak nih gimana nih pengalamannya? Itu aja sih ya, maksudnya kalau yang sekarang ini ya ada teman-teman yang kalau dulu kan kakak itu orang itu kan ceplos gitu kan, kayak bisa dibilang bertingkah tuh seperti laki-laki gitu kan, kayak ngomong ceplos, duduk sembarangan gitu kan, dan tidak terlalu memperhatikan tubuh juga, kayak nggak terlalu bedakan atau gimana gitu kan. Berarti baru belakangan aja nih. Iya. Salek. Siapa tahu ketemu sama jodoh. Ya amin, kita doain ya kan. Mudah-mudahan tahun ini, ya tahun depan. Nggak juga, nggak tahu lah gitu. Jadi kan dulu kan sama teman-teman waktu pertama kali make nih kan, yakin pakai kayak gitu. Ini abang-abang kok pakai kayak gini gitu. Kayak ya Allah, iya. Aku sekarang pengen jadi perempuan loh gitu. Jadi kayak ejekan tuh banyak kali. Jadi kita bawanya tuh ya nggak usah dimasukin ke hati kan, karena kan juga mereka bukan bener-bener mencaci ya kan, ya hanya sekedar bercandaan aja ya. Kita tahan, lama-lama mereka lihat keistiqomahan kita, ya udah jadi bakal salut gitu. Bahkan kayak kadang ada yang ini loh yang ngebeliin juga. Oh Masya Allah. Jadi kayak wah ini teman-teman yang bener-bener baik ya kan, bukan dia udah artinya ngedukung ya Kak, dia udah ngejelek, misalnya kayak nggak ngeledekin ya, dia udah ngeledekin, dia lihat kita memang bener-bener sungguh-sungguh ya kan, dan dia beliin baju, itu udah senang banget ya kan. Ya meskipun nggak terlalu mahal, tapi ya nyaman lah dipakai, ya itu senang banget. Mau ucapin terima kasih Kak sama orangnya? Mana tahu lihat gitu ya. Tapi dia tuh beliinnya yang besar gitu loh, yang sampai kerdunya itu juga sampai sampai menutupi tangan kita, jadi kayak panggil mukena gitu, jadi mungkin ya dikecilin lagi. Gitu. Tapi kan dulu tuh ya kakak tuh ya sebenarnya sebagai salah satu orang yang suka ngeledekin juga sih kalau di kampus gitu kan, lihat cewek yang pakai baju gede-gede gitu, dia ngapain sih pakai gitu, kayak pakai mukena aja gitu, apa nggak keringetan tuh di dalamnya ya. Tapi ternyata setelah nyoba sendiri tuh ya adem gitu ya kan, karena memang bisa jadi nih loh Kak, salah satu doa orang yang sering kakak ngeledekin, bisa jadi dia berdoa gitu ya, mudah-mudahan dia kan nggak tahu diledekin loh, dia kan hanya kayak bereng-bereng gitu. Gitu, jadi kayak ternyata pas kita pakai sendiri,
nggak panas kok, malah enak, adem gitu ya. Jadi ya memang kita tuh memang jangan menjudge apa yang kita lihat, kita rasakan dulu baru kita komentar ya kan gitu. Itu sih. Jadi intinya satu nih teman-teman ya kan, jangan judge dulu, rasakan dulu baru nikmati. Iya, kalau dari Kak Nisa sendiri nih apa nih kira-kira tanggapan atau apa sih saran nih untuk para teman-teman yang lain gitu kan, biar supaya bisa tetap istiqomah dengan jilbab? Sarannya itu apa ya? Kalau memang kalian ya kan teman-teman belum bisa mendapatkan alasan atau belum bisa mendapatkan motivasi harus bersyar'i seperti kita ya kan. Ingatlah orang tua ya kan. Jadi gini, kakak tuh pernah baca ceramah-ceramah ya kan. Ini salah satu video yang bikin tergerak hati buat merubah pakaian kan. Jadi kita ya kan yang berjilbabnya masih menampakkan lekuk tubuh, ternyata dosanya itu bukan ke kita aja loh, tapi mengalir ke kedua orang tua kita juga. Jadi kakak kalau misalkan kita yang belum nikah nih ya kan, karena kan masih tanggungan orang tua, yang terutama ayah belum nikah. Jadi kakak gini kan mikirnya, aku belum bisa bahagiain orang tuaku. Jadi setidaknya aku jangan menambah dosanya juga, menambah bebannya. Jadi ya apa yang aku bisa lakukan sekarang aku lakukan. Jadi orang tua lah yang jadi motivasi. Jadi ya sekarang pakai kayak gini bangga banget karena aku udah nggak ngebebani orang tua dengan dosa lagi loh gitu. Itu sih. Jadi jadikanlah orang tua sebagai motivasi. Tapi kalau kalian nggak juga terketuk hati ya nggak tahu lah ya. Karena memang ada loh di orang yang memang hatinya itu dikelirukan Allah gitu kan. Dia tahu itu salah tapi diperbuat gitu. Semoga kita doakan terbuka hatinya gitu ya kan. Iya, jadi teman-teman bener tuh, kalau misalkan kita belum menutup aurat itu bakal bukan hanya kita saja yang terseret ke neraka. Ada 3 orang setidaknya untuk yang laki-laki gitu kan. Pertama ayah kita. Ketika kita sebelum menikah, kemudian ketika kita sudah menikah maka suami kita, dan yang ketiga itu adalah adik ataupun kakak laki-laki kita. Nah mereka juga ini punya tanggung jawab sebenarnya untuk mengingatkan kita. Jadi teman-teman apabila ada yang mungkin ini penontonnya nggak hanya wanita gitu ya kan, ada laki-laki. Cowok. Jadi kebanyakan cowok sih kayaknya. Aduh memang iya, personil Sunday Diary cewek semua gitu kan, jadi penontonnya cowok ya. Jadi teman-teman yang laki-laki juga punya kewajiban untuk mengingatkan adiknya atau kakaknya atau juga bahkan ibunya gitu ya kan. Kalian punya kewajiban untuk mengingatkan bahwasanya kita wajib untuk menutup aurat ya sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Kita nggak katakan harus yang jilbabnya gede-gede ataupun baju yang gede-gede, enggak kok. Jadi tuntunan berdasarkan syariat itu adalah tidak membentuk lekuk tubuh. Kemudian kalau jilbab dia ya mengulurkan ke dada. Ada yang mengatakan sampai ke dada, ada juga yang mengatakan sampai ke ini belakang gitu ya kan. Jadi tergantung kita mau ikut yang mana. Terus kalau menurut Devi katanya ini ada yang bilang kalau ini juga aurat gitu. Itu iya, jadi gimana? Sebenarnya yang tidak termasuk aurat untuk wanita itu kan dia seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga wajah. Jadi ya ini nggak apa-apa. Wajah itu kan ini ya sampai sini ya. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara kayak gini nanti kita bicara dalil gitu. Iya soalnya kan kadang kan karena kalau bisa sih jangan sampai kayak ke dalam banget gitu ya kan. Iya sewajarnya aja lah gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa kayak kan ada tuh anakan jilbab yang dia nutup ke sini, udah silakan pakai. Karena kan ada orang yang pakai itu kerudung sampai ke sini. Iya, karena mungkin khawatir gitu ya kan terlihat auratnya. Jadi ya memang sampai. Jadi makanya sampai segitunya menutup dan menjaga. Benar-benar. Terus karena wanita adalah istimewa. Pastinya. Oke, jadi Devi ada nggak rencana ke depan buat memakai niqab? Ya. Sebenarnya kalau rencana ada sih pengen gitu ya kan, tapi belum sampai ke tahap pakai gitu kan. Sebenarnya masih kan kita tahu nih kalau niqab ataupun cadar itu kan hukumnya sunnah ya gitu ya kan. Jadi pengen lebih kayak memperbaikin yang wajibnya dulu sih. Gitu. Fokus dulu ke yang kewajibnya ya, menyempurnakan dulu baru nanti kalau memang ada jalannya ya udah pakai, kalau enggak ya udah. Kalau suami minta ya wajib pakai dong ya kan. Ya jadi nggak mungkin juga kan yang maksudnya yang wajibnya kita tinggalin kita pakai yang sunnahnya gitu kan. Jadi ya memprioritaskan yang wajibnya dulu sih kalau Devi gitu. Tapi nggak tahu nanti seiring berjalannya waktu gitu ya. Ya semoga lah apa yang terbaik ya kan. Oke, kita tadi udah bahas niqab ya kan, karena kita masih menyinggung soal niqab. Ini kakak mau sharing sedikit nih Dep. Sebenarnya nggak yakin tapi udah lah ya kan.
jadi kan kakak dulu di perusahaan yang kemarin kerja kan, itu kan dibolehin dipakai pakaian yang syar'i gini kan. Alhamdulillah, yang jarang-jarang loh kak. Jarang banget ya kan. Nah terus ditantangin sama si bosnya kan, Nisa mau nggak pakai cadar gitu, nanti saya kasih 1 juta. Gitu kan. Nggak direspon karena apa gitu ya kan. Kirain mungkin cuma bercandaan gitu ya. Nah terus karena kemarin itu kayaknya lumayan juga nih gitu kan, jadi kakak tanya lagi kan sama si bos, Pak tadi bener Rita yang kemarin bener nggak mau kasih 1 juta kalau pakai cadar? Boleh, tapi ya gope aja lah, 5.000 aja lah gitu kan kata dia. Terus lo Pak kok turun? Ya kita lihat dulu gimana perkembangannya kata dia kayak gitu kan. Nah terus iya deh Pak bisa gitu kan, bener. Nah terus dia beli cadarnya kan, si bos ini yang beli cadarnya di dekat kantor tuh ada butik gamis, terus dia beli cadarnya di situ 5 pieces ya kan. Terus waktu akhir bulan ya bener dia nambahin gaji itu 15.000 dan itu cuma bertahan 2 bulan. Kenapa nggak lama? Karena sesak gitu. Sesak nafas. Jadi kakaknya yang nggak pakai lagi. Jadi kayak memang berat gitu kan, mau makan susah, mau ngomong juga susah gitu kan, lebih banyak menghirup mulut. Itu gimana menurut Devi? Itu kakak berdosa nggak sih? Atau ada pahalanya juga atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan seperti tadi kita bahas gitu kan, kalau niqab ataupun cadar itu kan hukumnya sunnah gitu, artinya tidak wajib gitu kan. Pakai ya nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah tergantung niat kita mau pakainya untuk apa gitu kan. Tapi kalau tadi kakak karena biar ditambahin gajinya nih sama si Pak Bos, itu mungkin nanti bisa dilurusin lagi niatnya gitu ya kan. Takutnya nanti kan salah niat gitu kan. Awalnya kan gini, ya memang coba deh mana tahu nyaman kayak pakai syar'i ini kan, siapa tahu nyaman malah keterusan ya udah, tapi ternyata belum sanggup gitu, belum sampai ke situ tingkat keistiqomahannya ya kan. Sebenarnya Devi juga pernah baca sih, nggak apa-apa kalau misalnya kita mau pakai cadar itu dia dibuka dipasang gitu kan, karena kan tidak wajib seperti jilbab. Yang tidak boleh itu kan kalau misalkan yang wajibnya nih kita buka nanti sesekali kita pakai gitu kan, artinya buka pasang. Sebenarnya kalau untuk cadar nggak masalah, mau dipakai hari ini terus besok enggak gitu kan, nggak masalah karena nggak ada kewajiban gitu kan untuk itu, karena kan sunnah gitu kan. Nah yang jadi permasalahan adalah ketika kita niatnya apa nih gitu. Mudah-mudahan ya niatnya itu selalu lurus gitu kan, karena kita pakai cadar ini ya niatnya mungkin ingin menjaga diri, artinya untuk mengurangi banyaknya pandangan-pandangan dari para yang bukan mahram kita terhadap kita. Nah mungkin itu. Terus gitu. gimana menurut Devi? Banyak gini loh, kakak kan punya banyak teman cowok ya kan. Terus mereka tuh bilang mereka tuh lebih penasaran sama yang menutup, apalagi yang kayak kita gini mereka penasaran nih ya kan, apalagi yang pakai niqab mereka lebih penasaran lagi. Itu gimana? Penasarannya dalam kita artian kan apa nih kak? Ya pengen lebih mendekati, pengen melihat apa isinya gitu. Maksudnya gini, kita kan menutupi aurat untuk menjaga diri ya kan, untuk menghindari pandangan-pandangan jahat atau yang gimana-gimana. Nah ternyata ada sekelompok orang yang membuat itu makin ingin mendekati kita karena penasaran kita menutupi tadi. Itu gimana? Nah itu salah ke orangnya sih, kayak itu punya kelainan. Iya kan? Ya, jadi kita pakai yang terbuka salah, tertutup juga salah ya kan? Enggak, tertutup nggak salah sih Di mata mereka. Oh, iya, di mata mereka yang salah, kita enggak gitu. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke niat kita aja gitu. Ya kita kan juga nggak bisa paksakan kan untuk orang itu seperti yang kita harapkan, nggak bisa gitu. Setiap orang itu punya setiap orang itu punya pandangan sendiri, setiap orang itu punya penilaian sendiri terhadap orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita berbenah diri terus-menerus, kita belajar ilmunya, terus kemudian ya kita memakai sesuai dengan yang diperintahkan. Terlepas daripada itu, banyak orang yang mungkin dia mungkin lebih suka nih lihat yang tertutup gitu ya kan. Mungkin iya memang ada, namanya juga manusia banyak ragamnya, pasti juga banyak sifatnya gitu kan. Tapi udah kita jalanin aja yang seperti yang diperintahkan gitu kan. Terlepas daripada itu ya kita berdoa aja semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu gitu sih. Karena nggak mungkin juga kan kita paksain ya, saya udah tertutup nih, kamu masih mau deket-deket sama saya. Nggak bisa gitu ya kan. Jadi
niat kita ada memakai hijab, jilbab, artinya memakai pakaian yang longgar itu karena Allah, karena memang ingin ya menjaga diri, karena kita tahu itu adalah tuntutan dan kewajiban seorang muslimah, ya udah gitu. Nah, sebenarnya satu nih Kak yang penting, ketika kita sudah menutup, pastikan bahwa tujuan kita itu menutup ya ingin tidak terlihat. Artinya gini, gimana ya? Maksudnya tidak mencolok gitu. Menutup tapi ada sih tuh kayak pepatah yang Devi lupa sih, menutup tapi ingin terlihat apa gitu intinya gitu. Jadi gini, ada orang yang, nah ini lagi sebenarnya kita perlu luruskan niatnya gitu, teman-teman perlu luruskan niatnya. Ketika kita memang sudah menutup nih seperti ini kan, ya udah berarti kita ingin biar supaya jangan terlihat kan, jangan malah kita udah tertutup malah kita ingin dilihat. Yang pertama, dengan memakai pakaian yang coraknya mencolok, itu kan jadi malah jadi bahan apa ya, objek gitu. Jadi ya objek penglihatan orang gitu ya kan. Sejatinya kan kita menutup aurat ini ingin apa ya? Ingin terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ini malah kita menjadikan diri kita sebagai objek daripada bener juga sih. Itu juga sih. Itu gimana menurut Devi kalau kita yang muslimah ini sebenarnya ada nggak sih warna-warna yang tidak sebaiknya dipakai gitu? Misalnya kita pakai baju ini warnanya yang nggak terlalu terang, gitu gimana? Karena kakak sendiri suka pakai baju yang terang gitu. Itu gimana? Kalau secara fikihnya mungkin belum ranahnya Devi ya bahas itu. Cuman kalau sependapat Devi aja sih, ya usahakan tidak memakai pakaian yang mencolok. Artinya ya kita tahu gitu ya kan, warna colok itu yang terang banget gitu sehingga jadi pusat perhatian, atau yang bunga-bunga gitu kan. Ya sewajarnya aja gitu. Bukan berarti kita harus pakai pakaian yang gelap-gelap semua, tidak gitu ya kan. Nah gitu, jadi disesuaikan aja sih kalau menurut Devi. Karena gini kan, karena memang kebanyakan yang pakai cadar itu ya yang gelap-gelap kan, dongker. Karena itu ya lumut, hitam, gitu. Ya itu biar supaya menghindari itu tadi, jadi malah jadi bahan, jadi objek ini objek penglihatan gitu, menghindari itu gitu sih. Tapi bukan berarti kita harus kayak mesti yang hitam-hitam terus gitu juga, enggak. Soalnya kadang kan kalau pakai yang hitam itu apa ya, jadi kayak kalau kakak ini kayak nampak lebih kurus gitu, kayak cungkring kan. Makanya kalau suka pakai yang terang biar agak berisi. Maksudnya kayak ya nggak masalah sih kalau misalkan kita mau pakai pakaian yang berwarna, tapi itu tadi jangan sampai ya menjadi pusat perhatian banyak orang gitu dengan warna yang terlalu mencolok itu sih. Oke, kita tutup aja karena kita udah bahasnya tadi lengkap dan santai ya kan Dep. Dan boleh nih dong sekarang kesimpulannya dari Devi. Kesimpulannya. Oke, baik teman-teman, kita tadi udah bahas tentang cerita pengalaman nih ya kan, pengalaman Kak Nisa, pengalaman Devi tentang perjalanan kita memakai jilbab, hijab gitu ya kan. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di proses hijrah gitu kan, jangan patah semangat, bahwasanya memang banyak setiap orang yang menjalani proses hijrah itu tidak mudah gitu ya kan. Setiap orang itu punya cerita masing-masing, punya kayak ini ya ujian masing-masing gitu. Jadi tetap semangat. Kita sama-sama pernah ngerasain gitu ya kan, berada di posisi itu. Semoga tetap istiqomah gitu ya kan. Semoga nanti bisa terus sama-sama belajar memperbaiki diri. Gitu sih. Jadi itu aja dari kita pembahasan soal hijab, dan bagi kalian mungkin yang punya pengalaman juga ya kan, atau yang mau tanya-tanya, atau yang mau kita sharing curhat ya kan, berbagi cerita gimana perjalanannya, itu keren sih. Langsung komen aja di kolom komentar. My hijab, my right, my choice, and our life. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kita kali ini, dan semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.